Kajang Semang, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Truk bermuatan pasir jatuh ke jurang sedalam 5 meter di daerah Padang-Padang, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung. Meski sudah menangkap 3 pelaku penembakan terhadap 2 warga Australia, Polda Bali dan Polres Badung hingga kini belum menemukan barang bukti senjata api yang diduga digunakan para pelaku. Ribuan orang menyaksikan pawai pembukaan pesta kesenian ke-47 Bali di Denpasar. Truk muatan pasir terjun ke dalam jurang sedalam 5 meter di daerah Padang-Padang, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung pada hari Sabtu lalu. Truk tengah mengantar material pasir untuk proyek. Namun truk diduga mengalami kerusakan pada as roda sehingga hilang kendali dan terjun ke dasar jurang. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 warga yang tadi pada pukul 12.30 mengendarai truk membawa muatan ke proyek. Terkendala as truk patah dan terjatuh ke jurang kedalaman kurang lebih 5 meter dengan kondisi 2 warga selamat, 1 mengalami luka ringan dan 1 mengalami luka berat. Dan untuk masyarakat tersebut sudah dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah oleh Nusa Medika. 2 orang menjadi korban dalam kecelakaan. Salah satu korban mengalami luka dan patah tulang. Sementara sang sopir, Hasbi, terjebak dalam kabin dengan kedua kaki terjepit, sehingga penyelamatan melibatkan tim SAR gabungan tim medis. Kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Meski sudah mengamankan 3 pelaku penembakan terhadap 2 warga Australia, Polda Bali dan Polres Badung hingga kini belum menemukan barang bukti senjata api yang diduga digunakan para pelaku. Kendati demikian, polisi sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti lainnya yang bisa digunakan untuk menetapkan ketiga pelaku sebagai tersangka. Sudah ditemukan? Apanya? Bebesan Pi? Belum. Ini. Berarti yang kurang bebek aja, Pak? Sementara ini barang bukti yang kita bisa lihat dari rekan-rekan. Inilah bukti awal petunjuk, kemudian keterlibatan orang lokal, Pak Kabit. Kan saya bilang masih belum diperiksa. Jadi tidak ada yang bisa kita sampaikan. Alasannya belum diperiksa, mereka belum mau ngomong atau gimana? Operatif teknis. Meski belum menemukan senjata api sebagai alat bukti penting, tim lapor Polda Bali sejauh ini mengamankan 17 selongsong peluru, 2 proyektil utuh, dan 55 pecahan proyektil saat olah tempat kejadian perkara. Ketiga pelaku warga negara asing diduga menembak 2 warga negara Australia di salah satu villa di kawasan Munggu, Badung. Dalam peristiwa ini salah satu korban Zivan Ratmanovic tewas dan seorang lagi Sanar Ganim mengalami luka-luka. Tim liputan melaporkan dari Badung. Usai menjalani perawatan, Sanar Ganim, korban yang selamat dari kasus penembakan warga Australia, segera akan menjalani pemeriksaan di penyidik Polres Badung. Penyidik akan meminta kesaksian korban saat penembakan terjadi di Villa Casa Santisha Munggu pada Sabtu 14 Juni 2025 lalu. Keterangan Sanar menurut Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara akan dikonfrontasi dengan keterangan 3 tersangka Jensen Darcy Francesco, Middlemore Pasatupu, dan Koskun Mevlut yang kini ditahan di Mapores Badung. Kita nggak bisa memaksakan, kan kita beda negara ya.
Oke, hari ini akan dipertemukan itu nanti. Akan dipertemukan. Rencana nanti mau ditemukan, tapi kita harus meriksa Ganim dulu. Oh, Sanar Ganim rencana hari ini bisa benar? Ya, karena kan sudah mulai ini ya. Diperiksanya tidak akan di kantor polisi. Kan itu keinginan dari konsulat dan pengacara yang kita ikutin. Gitu. Karena kan konsulat ini kan negara toh. Ya, kita kan negara juga harus menghargai. Komandan. Saner Ganim merupakan salah satu korban selamat dalam kasus penembakan tersebut. Namun ia mengalami sejumlah luka tembak dan harus dirawat di rumah sakit. Sementara rekannya Zivan Ratmanovic meninggal dunia akibat sejumlah luka tembak. Tim Liputan melaporkan dari Badung.